GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat GSI Channel yang mulia, kita masih di segmen Islamic Parenting. Kemarin kita bahas tentang kiamat pendidikan. Kiamat di dunia pendidikan, yaitu sebuah situasi yang harus kita hindari. Karena kalau situasi dan hal dan keadaan ini ada, maka akan mengacaukan dunia pendidikan. Proses pendidikan tidak akan berjalan dengan baik, dan karena prosesnya tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pendidikan yang ideal juga pasti gagal dicapai. Tujuan pendidikan itu adalah mengasah dan memaksimalkan 4 kecerdasan. Fisik quotient, intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Kiamat pendidikan adalah situasi, keadaan, atau kondisi yang harus kita hindarkan. Kiamat pendidikan kedua, tidak memprioritaskan apa yang Allah lebih cintai. Prioritas adalah apa yang harus didahulukan, lebih daripada yang lain. Tidak memprioritaskan apa yang Allah lebih cintai, ini merupakan kondisi buruk yang harus kita hindarkan, ada dan terjadi atau berjalan di dunia pendidikan. Apa yang Allah lebih sukai? Pelajaran IPA, IPS, atau pelajaran Al-Quran? Tentu semua Allah sukai karena semua bermanfaat. Tetapi jelas ada urutan prioritas. Al-Quran dahulu, baru yang lain. Maka apa yang Allah lebih cintai? Tentu ilmu-ilmu Al-Quran ketimbang ilmu-ilmu yang lain. Institusi pendidikan harus memperhatikan keadaan ini. Skala prioritas kita harus kita luruskan. Apa artinya kalau mapel Al-Quran hanya 2 jam sepekan, sementara jam-jam pelajaran yang lain itu didominasi oleh mata pelajaran yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tidak ada hubungannya dengan agama. Nah, ini kesalahan serius. Maka sekolah yang ideal adalah sekolah yang memiliki jam belajar Al-Quran lebih banyak daripada mapel-mapel lainnya. Inilah keyakinan kami berdasarkan dengan nas Al-Quran di banyak tempat, di banyak ayat, di banyak surat, dan juga hadis Nabi SAW yang sangat terkenal, Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuhu. Ahlul Quran itu keluarga Allah dan kesayangannya. Maka lahirlah keyakinan ini, kalau kita mendahulukan apa yang Allah lebih cintai, maka Allah akan memudahkan semua ilmu. Sebab ilmu itu adalah milik Allah Al-Alim. Dan Masya Allah, Alhamdulillah, inilah yang kita saksikan pada santri-santri kita di sekolah impian. Walaupun mereka belajar lebih banyak, belajar Al-Quran ketimbang mapel yang lainnya, namun mereka tetap dapat menguasai mapel-mapel lainnya. Kenapa? Ya, karena Allah memudahkan ilmu-ilmu yang lain untuk mereka kuasai. Karena mereka sudah memberikan hak yang benar, yaitu lebih mendahulukan apa yang Allah lebih cintai. Walaupun terkadang ada saja santri yang tidak meyakini ini sepenuhnya, tetapi buktinya terus-menerus terjadi dalam kehidupan mereka. Saya mau ceritakan sebuah kisah. Sudah menjadi kebiasaan ketika alumni datang ke pondok kemudian main menjumpai guru-gurunya, menjumpai teman-temannya, adik-adiknya dahulu, dan seringkali juga ngobrol dengan saya. Dan ada satu anak, sekarang dia kuliah di University Telkom di Bandung, dan dia bercerita setengahnya memberikan masukan dan mungkin setengahnya juga maksudnya mengkritik. Ananda Fulan ini mengatakan bahwa Ustadz, mata pelajaran umum kayak matematika harus diperbanyak, Ustadz. Karena waduh kami kalang kabut di dunia perkuliahan. Kenapa nak? Iya, karena kami nggak belajar seperti yang anak-anak SMA lain belajar, sehingga banyak pelajaran yang kami ketinggalan. Contohnya matematika, saya belajar kalkulus, tangan dan lain sebagainya itu waduh luar biasa. Dosen ngomong saya nggak ngerti apa-apa. Waduh. Saya ikuti alur pembicaraan dia dan saya tanya, terus apa yang kamu lakukan? Ya saya cari buku di perpustakaan, Ustadz. Kemudian belajar sendiri. Dan alhamdulillah sih nilainya tinggi. Alhamdulillah saya bisa paham dan nilainya juga nggak jelek-jelek. Kemudian saya menjawab, nah
Berapa lama kamu belajar matematika tingkat tinggi seperti itu? Ya kira-kira 2-3 hari lah Ustaz. Nak perhatikan, dengarkan kata-kata saya. Itu terjadi 2-3 hari kamu bisa paham matematika tingkat tinggi itu karena kamu penghafal Quran. Kalau kamu tidak menghafal Quran, maka kamu tidak cukup waktu 3 hari untuk memahami ilmu matematika tingkat tinggi. 2 minggu atau 3 minggu. Nah, ini adalah bukti bahwa dengan menghafal Quran, Allah memudahkan semua ilmu yang lain. Ya memang kamu butuh waktu tambahan untuk mengejar karena memang kamu tidak dapat sampai sedetail itu. Tetapi ketika kamu mengejar itu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kamu adalah penghafal Quran. Kenapa? Karena kamu adalah ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Kamu telah mendahulukan apa yang Allah lebih cintai dan ilmu-ilmu yang lainnya dipermudah bagi kamu. Kalau kita bermuhasabah, keadaan dunia yang carut marut seperti ini, tingkat kriminalitas meningkat, kesalahan, kekeliruan, error, maksiat, dosa banyak terjadi. Itu karena ketidakseimbangan dari 4 kecerdasan ini. Kalau fisik dan kognitif, fisik dan intellectual quotient itu sudah di maintenance dengan baik oleh dunia pendidikan. Tetapi harus diakui bahwa dunia pendidikan miss yang 2 ini. Emotional quotient dan terutama spiritual quotient. Banyak sekali orang menyepelekan spiritual quotient. Padahal percuma kalau otaknya cerdas tetapi tidak punya moral yang baik. Maka dia akan bisa jadi penjahat. Lebih baik kognitifnya tidak bagus tetapi emosional dan spiritual quotient-nya itu tinggi, itu jauh lebih baik. Karena mungkin manfaat untuk mencapai prestasi dan kinerja dia mungkin tidak besar, tetapi dia tidak akan error, dia tidak akan menimbulkan masalah. Bahkan kalau kita lihat biografi orang-orang sukses, kesuksesan mereka itu lebih banyak disebabkan oleh kondisi emosional dia, mental dia, soft skill dia ketimbang hard skill dia. Yang adalah hard skill itu kan kognitif, ilmu teori. Sedangkan soft skill itu adalah kemampuan jiwa. Itu lebih banyak kepada afektif dan spiritual. Tentu saja idealnya adalah semuanya peak performance. Spiritualnya tinggi, emosionalnya tinggi, kognitifnya juga tinggi, dan badannya sehat. Tentu itu menjadi tujuan pendidikan kita. Sahabat GSI Channel yang mulia, inilah kiamat pendidikan yang kedua, tidak memprioritaskan apa yang Allah lebih cintai. Kalau kita memprioritaskan apa yang Allah lebih cintai, yaitu ilmu Al-Quran, maka insya Allah Al-Alim akan mempermudah ilmu-ilmu yang lainnya, insya Allah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.